Assalamualaikum. Apa kabar, Mams? Terima kasih ya udah nungguin video Bunda dan juga udah support Bunda selama ini. Oke, akhirnya Bunda selesai juga edit video. Ini adalah video kenang-kenangan yang gak akan pernah Bunda lupain seumur hidup Bunda. Makanya sengaja Bunda bikin video ini walaupun saat waktu suami masuk rumah sakit dan harus secepat itu dioperasi, Bunda tuh gemeteran banget setiap ambil gambar atau ambil videonya. Tapi alhamdulillah akhirnya berhasil juga, dan ini buat kenang-kenangan khususnya untuk suami Bunda. Kalau nanti nonton video ini, semoga suami Bunda bisa lebih jaga kesehatannya, terus juga lebih jaga diri ya. Oke, ini adalah tepatnya hari Minggu saat Bunda baru pulang lembur. Jadi kebetulan di tanggal 16 itu Bunda lupa, hari Minggu Bunda sempat lembur berangkat pagi. Bunda pulang jam 2 sore atau jam 2 siang gitu. Tiba-tiba sampai di rumah suami Bunda udah ngereng, kesakitan, dan kayak ngeluh gitu, udah gak kuat dan minta dibawa ke rumah sakit. Jujur sebenarnya suami Bunda tuh selama ini tuh gak pernah yang namanya dirawat, apalagi sampai minta dibawa periksa atau berobat ke rumah sakit ya, Mams. Waktu suami Bunda minta dibawa ke rumah sakit, sempet di hati ada pertanyaan gitu, ada kayak kok tumben gitu. Tapi saat itu Bunda langsung jawab, oke, iya Bunda akan bawa ayah ke rumah sakit. Dan saat itu suami masih belum bilang sakitnya apa dan yang dirasa apa. Dan Bunda bingung harus ngapain saat itu. Yang Bunda tahu cuma gimana caranya bawa suami bisa sampai ke rumah sakit. Dan akhirnya ini Bunda udah sampai di IGD. Bunda sampai di rumah sakit di hari Minggu itu sampai jam 4 sore. Dan ternyata suami Bunda didiagnosa ada penyumbatan di ususnya, terus juga ada penyumbatan lemak juga, dan lemaknya tuh lemak jahat gitu ya, yang akhirnya bikin si aliran darah dan juga si pencernaan gak bisa berjalan secara baik atau normal ya. Dan ini Bunda udah di IGD dan suami langsung dipasang selang dari hidung dan juga udah dipasang infus, karena sebelum akhirnya nanti ada keputusan dari dokter untuk ada tindakan operasi, suami Bunda harus diobservasi dulu, mulai dari cairan yang ada di lambungnya, terus juga darahnya, gulanya, jantungnya, pokoknya semuanya lah gitu. Kalau memang hasilnya bagus dan memang memungkinkan untuk diambil tindakan, baru nanti setelah diobservasi dokternya ngabarin gitu ya. Karena kebetulan ini Bunda masuk sama suami tuh masuk IGD di hari Minggu, jadi otomatis gak ada dokter, jadi ada cuma dokter jaga aja. Dan ini kondisi di rumah sakit di malam hari, di Minggu malam, di malam Senin tepatnya. Ini udah sepi banget dan Bunda masih gak bisa tidur. Bahkan Bunda gak tidur sampai pagi, sampai pas suami ada tindakan di jam 7 pagi untuk operasi ya. Dan ini udah jam 2 pagi, setengah 2 tepatnya. Bunda gak bisa tidur dan Bunda cuma bisa kayak duduk dan sambil kayak rebahan gitu di kursi yang ada di depan IGD. Ini pikiran Bunda, perasaan Bunda campur aduk banget, bener-bener Bunda takut banget terjadi apa-apa sama suami Bunda ya. Nah, selama observasi ini Bunda antar suami dibantu sama suster untuk CT scan dan juga USG sebanyak 4 kali. Dan ini udah yang ketiga kali, udah di jam 3 pagi terakhir suami Bunda CT scan dan USG ya. Ini jam 7 pagi Bunda udah antar suami masuk ke ruang operasi, dan suami Bunda udah ganti baju untuk siap-siap mau dioperasi. Jujur nih sebenarnya Bunda gak punya kekuatan buat ambil video, tapi karena Bunda pengen jadiin momen ini tuh kenang-kenangan buat Bunda dan suami nanti kalau kita udah tua, dan buat cerita juga untuk anak cucu nanti. Makanya Bunda kuat-kuatin. Padahal sebenarnya udah gak tega banget ngelihat suami keadaannya kayak gini, yang sebenarnya suami Bunda tuh orang yang paling gak pernah ngeluh ya.
Nah oke, ini alhamdulillah setelah udah 3 hari di rumah sakit, alhamdulillah operasinya lancar dan suami bunda masih belajar duduk terus miring kanan kiri. Kebetulan operasinya tuh lumayan lebar, jadi selebar operasi sesar, sejengkal gitu mams. Jadi bunda ngerti dan tahu banget gimana rasa sakitnya, karena kebetulan bunda punya anak 3, tiga-tiganya tuh lahirnya secara sesar. Dan itu harus belajar, bener-bener belajar kayak belajar jalan, belajar gerak, belajar bangun, belajar miring kanan kiri tuh rasanya sakit banget. Nggak tahu kenapa, kayak apa ya, di saat bunda yang setiap abis sesar tuh sakit banget, kayak biasa aja gitu, karena yang udah tahu setiap sesar tuh pasti sakit. Tapi pas lihat suami yang biasanya seger, bugar, kuat gitu, tiba-tiba lemah kayak gini, itu rasanya hati bunda hancur. Dan kayak sebenarnya kalau mau diikutin ya maunya tuh nangis terus gitu mams. Tapi bunda berusaha kuat, terutama di depan suami bunda. Bunda ngeyakinin suami bunda kalau semua baik-baik aja, dan insya Allah suami bunda sehat lagi, dan bunda juga insya Allah kuat bisa ngelewatin semuanya, ngurus suami bunda gitu ya. Selama bunda sama suami di rumah sakit, anak-anak bunda titip sama mama di rumah orang tua bunda. Dan ini udah hari ke-4 suami bunda di rumah sakit. Dan suami bunda masih belum bisa jalan, jadi masih cuma belajar duduk, terus miring kanan kiri ya. Karena ini udah hari ke-4 dan suster nyaranin buat suami bunda belajar jalan. Dan ini bunda sambil kasih lihat kamar yang ada di rumah sakit Hermina ini. Kebetulan suami bunda dirawat di rumah sakit Hermina Grand Wisata ya. Dan ini bener-bener rumah sakit dan kamar atau rawat inap yang paling bagus yang pernah bunda rasain selama ini ya. Selama bunda sesar 3 kali, dan juga bunda apa ya, kayak udah pernah gitu ngerasain dirawat di rumah sakit. Ini adalah rumah sakit yang paling bagus, dan pelayanannya tuh cepet banget dan pokoknya keren banget deh. Tapi walaupun begitu ya mam, sebagus apapun ruangan inap di rumah sakit, gak akan ada yang mau gitu. Dan kayak bunda juga gak mau deh, sebagus apapun ya, mulai dari kayak kamarnya, bednya, toiletnya, atau bahkan kayak pelayanannya gitu, sebisa mungkin kayak aduh jangan deh masuk rumah sakit. Tapi ya udahlah ya, namanya hadiah, kejutan, surprise dari Allah gitu. Kita gak pernah tahu apapun itu bentuknya, kapan datangnya, waktunya kapan, dan kapanpun itu kita harus siap ya. Alhamdulillah ini udah hari ke-4 suami di rumah sakit, dan kondisi suami udah lebih baik dan udah mulai bisa turun dari kasur. Bunda juga udah mulai bisa makan, udah bisa mulai minum, dan udah mulai bisa tidur. Karena jujur aja selama suami masuk di IGD terus operasi, dan pasca operasi itu bunda gak bisa tidur sama sekali selama hampir 3 malam itu. Bunda cuma bisa mandangin suami, sambil di hati tuh bunda selalu ngeyakinin diri bunda bahwa semangat bun, insya Allah suami bisa sehat dan bisa balik seperti semula gitu. Nah oke, ini bunda udah mandi dan udah rapi, suami masih tidur. Karena bunda udah 3 hari gak sarapan, karena nggak bisa nelen, bener-bener nggak bisa makan sama sekali. Akhirnya bunda putusin hari ini, alhamdulillah, karena bunda seneng ngelihat perkembangan suami pasca operasi udah lebih membaik, jadi bunda mau beli sarapan dulu nih. Suami bunda dirawat di rumah sakit Grand Wisata, di Hermina Grand Wisata maksudnya, di lantai 5. Jadi ini bunda mau turun dulu ke bawah. Untuk jam besuknya di sini bener-bener ketat banget mams. Jadi selama si ayah tuh dirawat, susah banget gitu buat keluarga bunda dan juga keluarga ayah buat masuk ke dalam, dan terutama anak-anak bunda ya, karena anak kecil tuh nggak boleh masuk ke ruang rawat inap. Nah oke, ini bunda udah jalan keluar. Suasana pagi di rumah sakit ini sepi banget, dan selama bunda di rumah sakit, selama bunda nemenin suami dirawat itu, cuaca di sini tuh hujan terus gitu mams. Dan kayak bunda ngerasa makin sedih aja gitu, udah hujan, suami sakit, dioperasi, dan kayak bunda sendiri di rumah sakit. Itu setiap hari bunda nangis kerjaannya, dan kayak nggak bisa makan, nggak bisa minum, pokoknya nggak bisa nelen lah gitu intinya. Dan alhamdulillah sekarang bunda udah mulai membaik. Dan kalau mams lihat nih, mata bunda tuh udah bengkak karena udah kebanyakan nangis mungkin ya.
Nah ini bunda mau beli bubur dulu. Jadi alhamdulillah di depan rumah sakit itu ada abang bubur. Bunda beli bubur, sekalian bunda beli buat ayah atau buat suami bunda. Karena suami bunda habis operasi, jadi makanannya tuh harus yang lembut-lembut dulu ya, seperti bubur, terus juga harus yang berserat seperti sayuran, buahan gitu ya. Jujur aja setelah suami operasi tuh kayak bunda tuh ngeblank dan bunda masih kayak bingung harus apa, mau ngapain, mau gimana gitu. Tapi bunda kayak nggak mau ketinggalan dan kayak nggak mau ngelupain momen ini yang kejutan yang Allah kasih secara tiba-tiba mendadak yang bikin bunda bener-bener lemes banget. Rasanya jantung bunda mau copot, tapi bunda harus kuat nerimanya karena kalau bukan bunda yang ngerawat suami dan bukan bunda yang bawa suami ke rumah sakit tuh ya siapa lagi gitu. Jadi saat bunda tahu suami bunda kesakitan dan harus saat itu juga dioperasi tuh nggak ada waktu buat bunda ngerasa lemes atau nggak kuat atau nggak siap gitu nerima ujian yang Allah kasih gitu. Dan saat itu yang bunda pikirin cuma ayo bunda bisa, bunda kuat, bunda pasti apa ya, bisa lah intinya ngelewatin ujian ini. Karena sejujurnya yang bikin bunda kaget adalah suami bunda tuh nggak pernah ngeluh sakit, bahkan nggak pernah sakit. Sekalinya ngeluh sakit paling cuma pusing karena kurang tidur aja, dan sekalinya sakit ini yang langsung ada tindakan dan lumayan bikin bunda deg-degan banget sih hasil diagnosa dokternya. Tapi alhamdulillah semuanya udah bisa bunda lewatin. Dan ini alhamdulillah bunda udah masuk di kamar suami bunda. Tuh lihat suami bunda masih tidur. Karena pasca operasi kemarin itu suami bunda lumayan kesakitan ya, bekas jahitan operasinya. Jadi gak bisa tidur. Nah terus juga untuk sementara ini suami bunda tuh bisa tidurnya setengah duduk gitu mams. Karena kalau tidurnya rebahan nanti pas mau bangun duduk atau pas mau belajar jalan tuh katanya sakit banget. Tapi emang sih bunda juga ngerasain itu. Mungkin mams dan juga teman-teman juga ngerasain yang lahirannya sesar. Gimana rasanya setelah sesar terus kita disuruh belajar miring kanan kiri, belajar duduk, bahkan sampai suruh belajar jalan, itu rasanya wow banget ya. Nah oke, ini bunda mau sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhirnya setelah 3 hari berjuang gak bisa tidur, gak bisa makan, bahkan gak kepengen makan dan gak kepengen minum, akhirnya sekarang bunda bisa makan lagi. Walaupun jujur sebenarnya pikiran dan hati bunda tuh masih melayang, masih kemana-mana. Bunda tuh masih kayak shock, masih yang kaget. Tapi ya semua harus bunda lewatin gitu. Dan alhamdulillah bunda bisa bilang bunda bangga sama diri bunda sendiri. Akhirnya bunda berhasil ngelewatin hadiah dan kejutan yang Allah kasih secara mendadak untuk bunda dan keluarga ya. Oke, ini bunda udah selesai sarapannya, suami juga udah bangun. Alhamdulillah di hari keempat ini suami udah mulai belajar makan sendiri. Sebelumnya bunda suapin terus, tapi sekarang suami udah mau mulai belajar makan lagi sendiri, nyuap sendiri. Bunda berusaha dari pertama kali bunda tahu suami sakit dan harus dioperasi tuh selalu berusaha di depan suami bunda kelihatan bahagia, happy, senang, senyum gitu, ketawa, cerita hal-hal lucu. Walaupun sebenarnya hati bunda tuh hancur. Dan setiap bunda keluar ruangan, entah itu saat suami masih di IGD atau enggak saat suami lagi dioperasi dan di ruangan rawat inap ini, bunda tuh nangisnya ya di luar ruangan gitu, kalau nggak di toilet gitu. Bunda nangis sesugukan, bunda telepon orang tua, bunda telepon keluarga dari suami dan juga keluarga bunda. Terus bunda kayak cerita apa yang bunda rasain, sedih, sakit, ngerasa berat gitu, capek, tapi semua harus bunda lewatin gitu. Dan alhamdulillah walaupun cerita cuma lewat telepon, tapi itu bisa sedikit bikin bunda lega gitu. Karena jujur selama di rumah sakit bunda benar-benar ngurusin suami sendiri, mulai dari administrasi, bolak-balik urus ruangan, terus tindakan, observasi segala macem gitu. Itu semuanya bunda lakuin sendiri sambil bunda ngerasa kayak melayang badan bunda, karena
di satu sisi bunda shock, kaget, tapi bunda harus tetap jalan gitu. Itu rasanya gimana ya, bunda jalan tapi nggak ada tujuan gitu Mams. Itu bener-bener hari terberat sih yang bunda rasain ya. Ya mungkin di luar sana bunda yakin banyak lagi Mams atau teman-teman yang dapat hadiah atau kejutan dari Allah tuh yang jauh lebih besar dari bunda. Dan bunda percaya Allah gak akan pernah kasih ujian ke hambanya itu selain di luar kemampuan hambanya gitu ya. Di saat bunda dikasih kejutan yang sangat amat mendadak ini ya karena bunda yakin dan percaya Allah tahu bunda mampu, dan bunda yakin Allah percaya bahwa bunda bisa ngelewatin semuanya. Dan alhamdulillah akhirnya bunda berhasil. Semangat juga buat semua Mams dan juga teman-teman yang mungkin sekarang sedang berada di titik yang sama seperti bunda, dikasih ujian seperti suami sakit, anak sakit, atau bahkan kehilangan orang yang kita cintai. Itu bunda tahu banget gimana rasa sakitnya, sedihnya, beratnya gitu. Tapi ya kita harus nerima gitu. Kita harus siap dan kita harus bisa ngelewatin. Karena kita gak punya waktu buat apa ya, kayak meratapi nasib atau ngerasa kayak gak kuat, gak mampu, atau gak mau nerima ujian yang Allah kasih. Itu bukan waktunya lagi gitu. Jadi ketika Allah kasih apapun itu ujiannya, ya berarti Allah udah tahu kalau kita mampu. Nah, bunda belajar jadi setiap apapun itu ujiannya bentuknya gitu ya. Entah anak sakit tiba-tiba yang harus dirawat, suami sakit tiba-tiba yang harus dioperasi, terus entah ujian ekonomi dan lain-lainnya gitu. Dan bunda selalu berusaha, ya udah memang ini bagian bunda dan harus bunda lewatin gitu. Walaupun terasa berat dan terasa sulit, tapi kalau kita yakin kita pasti bisa dan kita yakin Allah percaya kita bisa, ya insya Allah semuanya apapun itu ujiannya, seberat apapun insya Allah bisa kita lewatin ya Mams. Nah ini alhamdulillah bunda tadi udah sempat bersihin kasur suami, dan suami juga udah mulai belajar turun dari kasur, udah mulai belajar berdiri, belajar jalan gitu. Walaupun masih belum bisa jalan yang kayak banyak gerak gitu ya, tapi alhamdulillah perkembangannya udah bagus banget. Dan ini bunda lagi pakein minyak kayu putih di tulang kaki suami bunda. Soalnya kata keluarga dari suami bunda, ini bagus banget untuk ngilangin katanya rasa apa ya, kayak kembung gitu. Nah ini udah bunda kasih minyak kayu putih di kaki, terus juga sama ke badan tadi. Oke bunda istirahat dulu sebentar. Jadi beginilah kegiatan bunda selama di rumah sakit nemenin suami. Yeay, alhamdulillah akhirnya suami udah boleh pulang. Terima kasih ya buat semua Mams dan juga teman-teman yang udah support bunda selama ini dan udah bantu doain untuk kesembuhan suami. Terima kasih banyak bunda ucapin. Mohon maaf kalau bunda gak bisa bales satu persatu komennya atau juga DM-nya. Oke, kalau gitu sekalian bunda pamit undur diri dulu. Semoga cerita bunda ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat buat semua Mams yang mungkin sekarang lagi ada di titik atau di posisi kayak bunda yang lagi dikasih hadiah sama Allah. Semangat ya, jangan pernah ngeluh dan jangan pernah menyerah. Yakin kita mampu, kita bisa, karena Allah percaya apapun ujian yang dikasih ke kita pasti kita bisa lewatin. Oke, kalau gitu bunda sekalian pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak udah nonton video bunda ini sampai akhir, udah dengerin cerita bunda. Semoga cerita bunda ini atau sharing bunda di video ini bisa bermanfaat dan juga bisa berbagi pengalaman dan juga bisa saling support ya buat Mams khususnya yang mungkin sedang berada di titik kayak bunda gini ya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa selalu support Bunda Dewi dan bye. Assalamualaikum.